Kebijakan pemerintah lagi-lagi membuahkan penolakan. Aturan terkait tapera ditolak banyak pihak karena dinilai tak rasional. Judicial Review pun diambil untuk menolak program tapera. Tapera masih menjadi topik hangat di muka publik. Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat mewajibkan pekerja menjadi peserta badan pengelola tapera. Konsekuensinya, pekerja dengan gaji di atas UMR akan dipungut iuran sebanyak 3% dari gaji. Tak hanya itu, tapera juga ditujukan bagi pekerja non-formal, termasuk di dalamnya para ojek online, meski yang wajib menjadi peserta hanya yang mendapat penghasilan di atas UMR. Terkait siapa saja yang wajib menjadi peserta? Wajib atau enggak kan gitu pertanyaannya, ya. Kalau melihat substansi Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang tapera, ya, harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta tapera. Ya. Tak ayal, aturan yang tidak rasional ini mendatangkan penolakan dari berbagai pihak. Warga tak hanya mempertanyakan soal kejelasan program, tetapi juga transparansi anggaran hingga penetapan aturan ini yang memberatkan tanggungan prioritas rumah tangga. Anggarannya itu akan dikemanakan? Karena sebagian karyawan mungkin sebagian udah punya rumah ya. Nah, untuk uangnya itu nanti kemana, siapa yang kontrol? Seperti itu mungkin kekhawatiran kita sebagai karyawan gitu. Karena potongan-potongan lain juga udah sangat besar sekali lah Pak. Yang jelas mungkin akan memberatkan buat karyawan. Harapan kepada pemerintah Pak mungkin terkait program ini? Ya, yang saya harapkan untuk dikaji ulang kembali dan mendengar aspirasi dari rakyat, dari bawah lah gitu Pak, dari karyawan-karyawan. Soal sepakat atau tidak mengingat ini program pemerintah ya Mas, kita tidak bicara soal setuju atau tidaknya, hanya saja kita butuh kejelasan ya Mas ya, apakah betul anggaran yang ditetapkan tersebut benar-benar digunakan untuk itu. Kalau saya pribadi, untuk saya yang sudah ada tanggungan potongan ini itu memberatkan ya Mas, cuman mau gimana lagi ya, kalau betul itu sudah dijalankan nanti programnya hanya minta kejelasan aja Mas. Kalau ada program-program kadang pemerintah itu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu Mas, jadi visi misinya tuh yang dijelaskannya bagaimana, tapi pada hasil endingnya tuh kita tidak merasakan. Kita kan sudah ada banyak potongan-potongan ya, itu dipotong lagi, nanti apa ya, kemudian terus misalkan kita berpindah-pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, apakah berlanjut? Itu. Jadi sebetulnya kurang setujulah potongan-potongan itu lagi ya. Penolakan juga datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. APindo menilai harusnya pemerintah mengoptimalkan BPJS Ketenagakerjaan di mana jaminan hari tua telah dicantumkan di dalamnya. Dan jika memang ingin diterapkan, pemerintah sebaiknya mendahulukan lembaga negara seperti ASN, TNI, dan Polri, bukannya menambah beban pekerja swasta. Saat ini kita sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang juga di dalam JHT-nya, jadi dalam ada jaminan hari tuanya itu 30% diperuntukkan untuk MLT, jadi manfaat layanan tambahan, di mana itu juga untuk pembangunan perumahan bisa digunakan. Nah, jadi jumlah ini sudah cukup besar, 30% sudah sampai 130 triliun. Nah, inilah dulu yang kami harapkan untuk dioptimalkan daripada menambah iuran-iuran baru. Dan kami juga mengatakan kalau memang pemerintah mau tetap mengimplementasikan, ya mulailah dengan ASN dan TNI Polri saja gitu. Jangan masuk ke ranah swasta gitu. Jadi jangan ini dibuat satu beban untuk tambahan untuk pekerja maupun pemberi kerja di swasta. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI mendukung langkah untuk mengajukan judicial review. KSBSI tengah merancang pengaduan dan masukan-masukan yang akan disampaikan KMA. Tidak menutup kemungkinan aksi besar-besaran juga akan dilakukan. Apakah ada rencana akan membawa ini? Kalau misalnya kan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006, nomor 4 ya? Tahun 2016 ini kan minta direvisi ada beberapa pasal tertentu. Kalau PP-nya kita memang akan bisa sedang kita pikirkan kapan mau kita bawa ke Mahkamah Agung ya, bukan ke MK. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.